tempat wisata dibuka, itu ada rayon. Nah, jadi kalau misalnya rayonnya itu tempat wisata di Batu, di Malang, jadi orang Surabaya nggak bisa situ. Kemudian karena di daerah itu juga ada mudik lokal, mungkin ya bisa berwisata ke sana. Terus saya bilang, sekarang begini Pak, orang berwisata itu kan kadang-kadang, mohon maaf, kan sudah lepas yang namanya akal pikiran untuk physical distancing, memakai masker, pasti bergerombol. Gak mungkin mereka masuk satu-satu, gak mungkin mereka foto sendiri-sendiri, pasti bergerombol kan. Akhirnya lupa dengan segala macam. Kami khawatir itu akan menimbulkan klaster baru. Sedangkan di kami, penumpang harus wajib bermasker. Gitu. Malah ada beberapa daerah yang ketat harus ada aturan membawa rapid antigen ke Bali maksudnya itu. Dan saya dari Organda pernah mengusulkan bahwa ya di terminal disiapkan satu alat genos. Genos. Hanya di bandara. Ya, karena penumpang kami pun ingin nyaman, ingin orang yang di sebelahnya juga sudah dikatakan sehat dengan alat genos itu. Di PT KAI ada, di bandara ada. Makanya aku bilang tadi, kenapa di terminal nggak ada? Ini makanya saya mau nanyakan Pak, apa sih bedanya? Nah itu, saya sampaikan itu ke Pak Kadisub. Pak Kadisub waktu itu mengatakan bahwa ya ini akan kita usulkan, dia bilang, untuk Dinas Provinsi Jawa Timur kan mengelola terminal tipe B. Kalau tipe A itu kan di sana, mana di Bung Merasi. Itu kementerian ya kan? Itu di mana? Nanti saya akan coba menjembatani. Tapi nanti Pak Firman dengan pihak ketiga ya. Gini aja saya bilang, kalau memang ada pihak ketiga, gak usah ngomong pihak ketiga dah. Kami dah Organda sanggup sebagai pihak ketiga di sini. Saya siap untuk, kalau memang harus invest, saya siap untuk invest. Saya bilang gitu. Nanti kita atur lagi. Sampai sekarang yang belum ada ini lagi. Iya, makanya kan gini, yang saya lihat Pak, sangat rancu aturan yang dikeluarkan. Iya kan? Gitu. Katakan memang tidak boleh, terus bagaimana dengan bis yang ada di terminal, kayak di Bung Merasi? Siapa yang akan menanggung? Kurang lebih bilang begitu Pak. Jadi, apa namanya ya, ada lagi, kadang-kadang saya keluar surat edaran itu membingungkan. Yang bilang melarang siapa? Kami nggak melarang. Silahkan, kalau memang mau beroperasi silahkan. Tapi dengan catatan, penumpang yang naik itu harus ada syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh surat edaran adendumnya dari. Ya sama aja bohong, ya mana ada penumpang mau jalan gitu. Ya udah akhirnya dengan adanya larangan, tapi membolehkan, tapi dengan syarat, daripada kami nggak dapat penumpang. Terus nombok malah ya udah ya kita stop operasi dulu lah. Jadi gini Pak, saya mau tanya, terlepas dari larangan mudik, selama masih pandemi itu sangat berpengaruh. Sangat. Iya. Sangat. Apa yang dilakukan Pak? Jadi suatu contoh gini, kemarin para bis pariwisata kan melakukan kegiatan kemarin panasin bus ya. Mereka keliling. Iya. Apa yang dilakukan kalau dari sendiri Pak Firman? Bis pariwisata itu kan termasuk anggota kami juga. Oke. Jadi gini, anggota Organda adalah angkutan umum yang berplat kuning. Baik itu bis, truk, taksi, angkutan kota yang berplat kuning adalah anggota Organda. Gitulah. Jadi seperti teman-teman pariwisata melakukan manasin bis, perjalanan, itu adalah upaya mereka. Upaya mereka, ya sebetulnya sih dari teman-teman PO itu, ya itu betul manasin bis. Kemudian mudah-mudahan dengan cara begini masyarakat itu masih ingat dengan kita. Ya, jadi seperti itulah, hanya ingin Tapi Pak, pengaruhnya berapa persen sih Pak? Enggak ada. Langkah apa sebenarnya mau dilakukan sendiri dari Organda atau malah Pak Firman sudah selaku? Terus terang aja, kalau ini masih berkaitan dengan yang namanya aturan dari pemerintah, apalagi aturan ini berkaitan dengan yang namanya pandemi COVID, kami nggak bisa bicara banyak. Kami hanya patuh, gitu loh. Walaupun selama ini protokol kesehatan sudah betul-betul kami laksanakan, bis saya keluar masuk selalu semprot desinfektan. Pengemudi, kru, kondektor, supir selalu bermasker.
Wajib. Ya, wajib itu bermasker. Kemudian penumpang yang tidak bermasker tidak kita bolehkan naik. Dan jumlah penumpang, walaupun memang kenyataannya penumpang memang sepi, tapi kita hanya isi 50%. Oh. Itu adalah upaya-upaya. Terus gimana Pak? Itu menyiasati, otomatis kan ya untuk budgetnya otomatis akan berkurang. Sampai begitu adalah kembali lagi bagaimana manajemen dari tugas ini. Iya. Kalau dari saya ya alhamdulillah sih nggak sampai di situ ya. Di situ. Dan juga begitu kondisi kurang bagus, bis banyak yang nggak jalan. Iya. Saya ini kan urusan keluarga. Kemudian saya dengan kakak saya dengan keluarga ini gitu. berembuk langkah apa? Kita ambil langkah satu, atur jam pemberangkatan. Dari sekian trayek yang kelihatannya jam-jamnya bagus, penumpangnya ada penumpang di jam itu yang kita jalankan. Kalau nggak bagus kita taruh di rumah, nggak usah kita jalankan. Berarti trayek yang tidak menguntungkan. Ya, kita nggak jalankan. Kemudian kalau ada jam kita yang bergandengan, 2 bis, 3 bis, udah kita jadikan 1 bis. Gitu. Akhirnya dengan waktu parkirnya dia kan jadi lebih panjang. Itu ada waktu 2. 3, karyawan yang tidak dibilang tidak efisien atau enggak sih ya, kita kurangi karyawan, kita rumahkan. Otomatis ada duit. Ya, kita rumahkan seperti yang di dalam angkutan ini karyawan tetap itu adalah orang kantor, mekanik, gitu kan. Itu ada beberapa yang saya kurangi. Mekanik saya yang tadinya jumlahnya 12 orang, sekarang tinggal 4 orang. Orang kantor yang beberapa di kantor, di kantor-kantor di perwakilan kami yang di Bali itu kita kurangi. Jadi itulah upaya-upaya. Kemudian untuk mitra kerja itu seperti supir, ponding itu ada mitra kerja kita atur deh jamnya, jam mereka jalan. Yang tadinya si A punya pegangan bis ini, akhirnya si A, si bisnya si B ini lagi jam di rumah nih. Si B aku gandengan sama kamu. Kalian jalan, atur jalannya bagaimana. Kalau misalnya 6 hari kerja, 3 hari play, bagaimana atur lah. Jadi mereka akhirnya mengatur sendiri. Jadi gini Pak, kita kembali lagi ke organnya. Solusi apa sih yang diberikan untuk angkutan darat sekarang ini? Melihat situasi yang cukup pelik bagi saya kan gitu. Kalau secara nyata itu karena begini Mas ya? Iya, kita kan tidak tahu sampai kapan. Jelas kita nggak tahu sampai kapan. Karena ini pesiwar yang diberikan oleh pemerintah itu keras. Iya. Seperti sekarang ini. Jadi himbauan pemerintah untuk melarang bepergian berhasil. Sudah merasuki efek ketakutan dari masyarakat itu udah masuk. Jadi memang diinginkan kurang lebih gitu. Memang seperti itu. Iya. Ada namanya pengetatan dari tanggal 22. Kemudian begitu dihembuskan awal tanggal 22 sampai tanggal 5 itu, narasinya udah larangan mudik diperpanjang. Nah, sedangkan diperpanjang maksudnya tanggal 22 sampai tanggal 5 di pengetatan, tanggal 6 sampai tanggal 17 ini adalah larangan, 18 sampai selanjutnya itu adalah baru pengetatan lagi. Tapi ya ada media-media tuh yang bilang diperpanjang, orang jadi takut kan. Ya, makanya kan gini Pak, ini mohon maaf, media pun kadang juga itu tahu merusak. Ya betul. Karena kan ada juga yang jadi corong. Karena itu, mohon maaf, bad news is good news. Makanya kan gini Pak, ini mohon maaf, kita pun kadang bertentangan dengan media-media yang memang jadi corong dari pemerintah. Makanya saya datang di sini kan memang mau memastikan benar, karena saya tahu banget di lapangan tidak seperti itu. Makanya Pak, apa sih sebenarnya yang diinginkan sebenarnya dari Organda? Secara keorganisasian kami menginginkan mungkin pemerintah kalau untuk mengambil sebuah aturan mengeluarkan sebuah aturan, tolong benar-benar perhatikan juga bukan hanya pengusahanya saja. Perhatikan juga kru kami. Seperti sekarang ini. Mohon maaf bagi kami pengusaha meskipun berat, tapi yang namanya menghadapi lebaran yang hari kemuliaan ya alhamdulillah masih bisa. Bisa. Tapi kru kami ini bagaimana? Ya.
Dan syukurlah ini sudah tahun kedua. Di tahun pertama kemarin ayah saya menegaskan mereka lagi susah, mereka lagi nggak jalan, atur bagaimana supaya mereka juga bisa merasakan lebaran. Ya. Semakin kesini di tahun kedua, di mana kondisi yang kurang bagus, jelek lah ini. Iya. Tapi dari ayah saya juga masih tetap mengatakan bahwa tetap bantu mereka. Oh. Gitu. Perhatikan tanggal 6 sampai tanggal 17 yang adanya pelarangan itu, coba dihitung. Kalau dipaksakan jalan, kan kita boleh jalan, tapi syaratnya penumpang itu harus punya kelengkapan itu kan. Itu kira-kira jumlah itu penumpang itu banyak nggak? Kalau penumpang itu jumlahnya sedikit, daripada kamu jalan rugi, habisin bensin solar, habisin ban, harus ada pengeluaran lagi. Mending itu pengeluaranmu itu dipakai untuk memberikan ke karyawan. Bis taruh di garasi, diamkan tanggal 6 sampai tanggal 17, mobilmu diamkan, berikan itu sekedar tali asih. Walaupun jumlahnya tidak sama seperti tahun lalu, paling tidak bisa merasakan juga. Dan syukurnya ya mungkin karyawan paham ya, mitra kerja paham. Sedikit pun nggak saya dengar mereka tuh nggak ada, malah mereka mungkin dengan cara begini nanti akan mereka berikan ini, wah, rasa memilikinya ke perusahaan nggak akan perusahaan. Itu saya sampaikan ke teman-teman BO yang lain. Jadi begini, walaupun saya ini skupnya kecil, BO saya dengan kalian jauh saya lebih kecil, tapi saya coba seperti ini. Ya syukur teman-teman BO juga sama begitu. Tapi pendekatan itu ya? Iya, mereka juga sama lah sama kita. Malah kalau bikin dengan aturan yang keras, wah susah. Mereka orang lapangan. Iya, nggak bisa. Nggak bisa dikelas. Punya gaya bahasa sendiri untuk bisa. Jadi seperti itu. Secara perlahan kita aja bicara, kita berikan bantuan ya tali hasil lah. Nih, biar sama-sama bisa berlebaran. Terus apa yang mau disampaikan untuk pemerintah, Pak? Saya tahu organnya cukup lantang, mohon maaf. Saya tahu organisasi ini cukup lantang. Untuk saat sekarang memang masih. Ya, untuk kalau udah namanya mudik-mudik lebaran gini corongnya masih ke organda kan? Iya, makanya. Aturan mudik larangan dikeluarkan. Kemudian tiba-tiba ada lagi dari kementerian akan dikeluarkan dispensasi kepada perusahaan bis yang mau menjalankan bisnya pada saat pelarangan dengan memberikan stiker khusus diberikan kepada PO. Kemudian stiker ini akan diberikan melihat secara proporsional berapa jumlah trayek yang dimiliki oleh PO itu. Teman-teman PO yang tadinya antusias akhirnya tidak antusias. Karena apa? Aturannya boleh dikasih stiker bisnya khusus, tapi aturan itu nggak dilunakkan. Tetap penumpang tuh tetap harus bawa surat keterangan dari lurah. Sama aja kan gitu. Sama ribetnya. Nah, ini kan sama aja dengan ibaratnya kayak kita jaga anak kecil supaya nggak nangis dikasih permen. Nah, kerugian nanti misalnya saya ngeluarin bis. Penumpang nggak ada. Penumpang yang harusnya minimal biaya operasional mungkin kita berapa persen sih Pak? Kalau bisa menuai keuntungan katakanlah itu berapa persen? Tergantung trayeknya Mas. Kalau misalnya contoh, saya yang bisa yang akap antar kota antar provinsi ke Bali, saya minimal harus 15 orang. Oke. Dengan tiket harga. Dengan tiket berapa sekarang? Saya sekarang di harga 250.000. Itu minimal karena dia ada servis makan, penyeberangan segala macam kan. Saya minimal 15 orang. Misalnya saya mengambil kesempatan yang diberikan oleh pemerintah, saya ambil stiker, ya kan? Saya jalankan. Penumpang cuma 5. Yang 10 siapa yang mau menanggung? Iya kan? Sedangkan saya sudah berjanji ke pemerintah, saya jalan. Daripada saya norok, gambling Pak. Kurangnya nombok malah. Mending udah saya nggak berani jalan, saya di rumah aja. Karena kan belum jaminan. Belum jaminan, jadi itu loh. Jadi seperti itu. Dan saya bilang juga, kementerian kenapa harus, kan punya Damri. Tapi lagi bergejolak loh Pak. Mereka juga bergejolak ya. Mereka itu kan BUMN. Ada yang nanggung ya. Sebanyak itu. Udah tunjuk saja Damri. Gitu.
silahkan Damri yang jalan. Jangan minta-minta, bukan kita tidak mau, bukan gitu. Kan ada punyanya pemerintah. Misalnya kita mau minta subsidi, pemerintah nggak mau, ya kan? Saya tanya, nanti kalau ada kerugian siapa yang nanggung? Mau nggak kita dibiayai? Diam aja. Ya udah Damri aja. Nah, gitu kan ada KAI aja. Nah itu akhirnya seperti aturan-aturan begitu, saya berharap pemerintah untuk berpikir lagi lah sebelum mengeluarkan sebuah edaran baru. Coba dihitung dulu penumpang itu ada, gitu loh. Jadi kita ini mau melangkah itu jadi benar-benar yakin. Mudah-mudahan larangan ini cukup sampai tahun ini, sudah tahun kedua. Jangan sampai tahun depan jadi 3 tahun. Itu sama dengan Bang Toyib gitu. 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang, Bang Toyib namanya. Tadi saya datang ke Yusuf, mereka masih rapat. Saya bilang, ini yang benar gimana? Aturannya katanya sudah jelas. Tapi kok masih dirapat-rapat dan dirapatkan? Ya, artinya rapatnya mungkin, ya itu tadi mungkin mengelak untuk itulah. Iya, pastinya kan begitu. Ya. Karena bagaimana? Makanya gini Pak, kalau memang tidak benar-benar ini berlaku, otomatis kan Bungurasi tutup. Ibaratnya kan begitu. Atau gimana? Ya, saya tanya. Iya. Kalau ditutup mungkin enggak. Karena di dalam Bungurasi itu juga ada angkutan-angkutan yang dari Surabaya Sidoarjo, itu nggak akan tutup. Cuman untuk bis-bis besar, ya kelihatannya teman-teman BO sampai sekarang kemarin saya kontak-kontakan sama ordernya, jalan nggak? Kayaknya enggak lah. Nah, kelihatannya banyak yang nggak jalan. Gitu. Tapi ada bergejolak nggak sih teman-teman PO ini Pak? Sampai saat ini ada keluh kesah dari perusahaannya sendiri tidak ada. Karena mereka sadar mereka tidak jalan ini bukan karena perusahaan yang membuat, pemerintah. Kan di media sosial banyak temuan supir yang ada tertulis bagaimana keluarga kami, bagaimana anak istri itu kan. Jadi itu kalau masing-masing kru bergejolak ke masing-masing perusahaan sepertinya nggak ada. Karena mereka paham bahwa aturan ini adalah pemerintah yang membuat. Berarti intinya apa sih Pak yang diinginkan Organda? Ada perubahan nggak dengan aturan ini sampai dibikin aturan kan perda atau gimana kan gitu? Karena susah juga Mas. Karena pemerintah acuannya adalah penyebaran pandemi COVID. Itu yang dijadikan alasan. Sedangkan ya mohon maaf, kita lihat di jalan sudah ramai. Iya sudah. Orang sudah simpang siur. Timur juga penuh. Sekarang di pasar juga apalagi. Betul. Itu kok malah kok selalu dari tahun ke tahun ini adalah angkutan aja yang dijadikan buat itu. Kenapa sih selalu makanya saya ini? Apakah ada unsur lah ini mohon maaf. Saya nggak berbicara sih. Saya nggak berbicara. Ya. Karena kan selalu jadi sasaran mesti angkutan. Ya, karena dianggapnya gimana? Ya, yang membawa mereka berpindah kan kami. Harus jadi dengan menyetop. Tapi kenapa bukan pesawat Pak? Nggak usah gitu. Pom bensin aja tutup. Ya makanya itu. Tutup pom bensin, kan yang jalan dong. Mereka mau kehabisan bensin itu aja. Makanya itu. Itu yang sering saya menjadi pertanyaan mendasar saya. Kenapa selalu angkutan darat? Iya kan? Selalu jadi sasaran. Karena yang lebih merakyat. Bis-bis itu. Kemudian ya mungkin paling gampang yang paling bisa dia rakyat di bawah ini pasti akan kalau bisa pesawat ya pesawat atau kereta api lah eksklusif ya kereta api kan miliknya pemerintah ya seperti itu lah. Makanya kan gini Pak, kenapa saya datang ke sini karena ini kan menyangkut kemaslahatan terutama untuk masyarakat kelas bawah kita tahu iya kan. Makanya apa sih kenapa selalu ibaratnya dicek benar-benar ya kan selalu itu yang saya kan bingung bisu pun saya tadi tanya pun tidak bisa menjawab iya kan makanya saya datang ke sini saya tahu di sini akan bersoalan. Saya udah kalau masalah bicara lantang itu saya kadang-kadang udah nggak inilah selalu mengatakan pusat gitu. Iya. Ya sudah. Berarti ibaratnya gini Pak, ini kita bicara open aja. Berarti ada ketakutan sendiri dari pemerintah ya? Ya. Kurang lebih begitu ya? Tidak tahu apa, kalau memang ketakutannya memang dengan penyebaran COVID, ya boleh lah, tapi ya jangan berlebihan sekali lah ya.
kita waspada semua. Apalagi masyarakat sekarang dengan edukasi bagaimana kita menjaga diri kan sudah semakin ya. Penumpang Pak, untuk penumpang ada nggak pesan yang disampaikan? Kalau pada penumpang tidak perlu khawatir, dan sepertinya para penumpang juga sudah paham bagaimana sikap pengusaha terhadap kendaraannya, benar-benar memperhatikan. Udah tidak khawatir sebetulnya. Sudah jaga jarak sudah iya, kita semprot desinfektan juga iya. Kemudian penumpang itu juga sebelum dia naik kita juga sarankan untuk yang memakai masker, gitu kan. Penumpang sudah mulai percaya, tapi dengan adanya begini belum lagi kepercayaannya. Sudahlah, ya ikhtiar kita nggak kurang-kurang. Mudah-mudahan pasrah ini paling utama. Kita bilang apa? Saya paksakan, misalnya saya keluarkan, saya bilang, saya paksakan saya keluarkan bis saya. Siapa yang mau naik? Karena sudah dibom duluan gitu. Jadi ketakutan segala macam kalau udah lebih dulu disemprotkan. Ya itu sih warna itu. Ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan melalui ini bisa nyampe lah. Siap. Rasanya sudah nyampe, rasanya sudah dengar. Cuman ya itulah begitu. Dan lagi tadi baru kemarin saya baca berita tentang pesawat yang sudah membuka dari Wuhan ke Indonesia. Saya ya Allah ini gimana sih? Warga kita tidak boleh mudik, tidak boleh ini. Malah dari luar malah boleh masuk. Cina lagi. Begitu di mana-mana ada demo segala macam, kan tetap aja berduit. Tetap kan? Akhirnya masyarakat tuh buktinya. Kemarin kita ribut-ribut demo ya. Toh aja juga keluar. Iya. Kalau misalnya ada aturan baru lagi kita ribut, bahkan dikeluarnya sudah biarin aja. Iya. Saya takutnya fase itu. Makanya itu, Pak, otomatis kan begini, masyarakat pada titik itu jenuh dan capek. Nah itu loh kalimatnya sudah itu kan. Iya. Terserah wis dah. Puncaknya mereka tidak bisa makan bisa terjadi tadi, Pak. Ya. Mudah-mudahan saya sebegitu. Itu akan membuat semakin kacau ya. Ya. Oke Pak, thank you Pak. Sudah ketemu habis saya. Makanya itu Pak, saya mau catat itu. Jadi ini kebetulan salah satu saya jurnalis yang penggiat wisata. Jadi mungkin bisa nanti kalau butuh di satu apa aja. Boleh.